Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Rahma. Di video kali ini aku mau review cerita lagi, sama seperti kemarin dari aplikasi Wattpad. Judulnya adalah Longing Heart, karya Kak Septi Pertiwi yang mulai dipublish pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2020. Jadi teman-teman, cerita Longing Heart ini tuh merupakan season 2 dari cerita Another yang baru kemarin aku review. Jadi kalian harus dengerin dulu cerita Another ya, biar kalian paham kenapa ini bisa terjadi. Nah, cerita Longing Heart ini tuh menceritakan kehidupan Kevin setelah kakaknya yaitu Alvin meninggal dan ayahnya entah kemana. Kevin kira setelah kakaknya nggak ada, ayahnya nggak ada, kehidupan Kevin tuh akan berubah. Ternyata malah sama saja, malah dia harus menjadi tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah untuk menghidupi adik dan ibunya. Padahal Kevin itu kan mempunyai penyakit yaitu keracunan hati atau gagal hati ya, dimana dia harus membutuhkan perawatan yang ekstra. Tapi menurut Kevin tuh punya tanggung jawab untuk menghidupi ibu dan adiknya, sehingga dia tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Dia terus bekerja dan bekerja, semua pekerjaan ia lakukan untuk apa? Untuk menghidupi ibu dan adiknya. Tapi Kevin pun tidak sendirian, maksudnya tuh Kevin masih tetap punya support system, yaitu ada sahabatnya, ada sahabat dari kakaknya yaitu Kak Iqbal. Dia tuh selalu diingatkan oleh mereka berdua. Tapi yang namanya Kevin itu adalah anak yang sangat keras kepala, susah sekali untuk dinasehati. Jadi mau seberapa Kak Iqbal ataupun Bayu memberitahu kepada Kevin tuh selalu apapun yang ia mau ia harus lakukan gitu. Nah, kan selama ini Kevin itu apa-apa selalu membeli barangnya sendiri. Tapi ada beberapa barang yang sebelumnya ia tuh belum miliki. Contohnya ada jam tangan, ada sepatu gitu. Nah itu tuh barang-barang yang belum Kevin miliki. Nah karena sekarang Kevin udah kerja, Kevin tuh punya cita-cita untuk membeli barang tersebut dengan uang Kevin. Tapi ternyata uang gajinya selama ini belum cukup untuk membeli barang tersebut. Karena cukupnya untuk memberikan kepada ibunya dan adiknya. Padahal kan seharusnya bukan Kevin yang menanggung tapi ayahnya. Tapi karena sosok ayahnya ini gak ada, jadi mau gak mau Kevin yang harus menanggung semua itu. Nah, tiba-tiba ada orang yang dikenal ngasih Kevin barang itu kado gitu ya. Pas Kevin tuh bertanya-tanya, ini dari siapa? Siapa yang memberikan ini? Kevin tanyakan kepada Bayu, ke Kak Iqbal. Tapi ternyata mereka pun gak tahu siapa yang memberikan kado tersebut. Akhirnya karena rasa penasarannya, Kevin tuh membuka si kado yang dikasih oleh orang misterius ini. Ternyata pas dibuka, ya betul, isinya adalah barang-barang yang selama ini Kevin inginkan. Kevin tuh kayak kaget, kok tahu gitu, tahu keinginan Kevin terhadap barang tersebut siapa gitu. Pastinya kan orang terdekat yang emang tahu keinginan Kevin. Tapi pasti tanya lagi Kak Iqbal, ke Bayu tuh mereka ya gak tahu siapa yang ngasih gitu, bingung. Sampai akhirnya ya udah sama Kevin tuh disimpan barangnya. Dan setelah itu berlanjutlah orang misterius itu ngasih kado dengan barang-barang yang belum Kevin miliki. Sampai Kevin tuh bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa sih yang ngasih itu? Kok orang ini tuh tahu kalau aku tuh ingin ini gitu. Sampai akhirnya Kevin tuh pasrah dengan ya udah mungkin orang baik yang ngasih kepada saya. Ternyata setelah beberapa kali orang misterius itu ngasih kado, ketahuan yang ngasihnya. Jadi yang ngasihnya adalah ayahnya. Betul, ayahnya yang ngasih kado ke Kevin selama ini. Ternyata teman-teman, selama ini Kevin tuh gak sendirian. Kevin tuh selalu diawasi oleh ayahnya. Mau ia kerja di A, di B, di C, ayahnya tuh tahu. Dan ayahnya tuh selalu menitipkan ke petinggi-petinggi atau yang punya si kantor tersebut. Sampai Kevin tuh kayak gak percaya ayahnya yang ia kira selama ini gak ada, ternyata ada di sisi Kevin. Tapi Kevinnya gak sadar. Setelah tahu itu, Kevin tuh ada rasa kesal kepada ayahnya, tapi tetap sayangnya Kevin ke ayahnya tuh melebihi rasa kesalnya. Jadi dia tetap dekat kepada ayahnya, tapi tetap karena ayahnya merasa bersalah ke Kevin, dia masih menjauhi Kevin. Nah sampai suatu hari, karena Kevin ini adalah anak yang pekerja keras kepala, ia tidak pernah mendengarkan apa yang diomongin oleh Kak Iqbal atau Bayu. Akhirnya penyakit Kevin yaitu gagal hati harus kambuh kembali. Akhirnya ia harus mendapatkan perawatan. Tapi Kevin tuh kan punya keinginan ya, ingin dipeluk oleh ayahnya. Nah, keinginan tersebut ia dapatkan ketika ia di rumah sakit. Ya, jadi selama Kevin sakit itu, ayahnya yang selalu nemenin Kevin. Sedih kan, kayak Allah, Kevin kira hal ini tuh tidak akan terjadi sampai selamanya gitu. Ternyata Kevin pun mengalami hal ini gitu. Kayak sedih banget pas part ini. Gitu. Setelah itu, sampai Kevin tuh kira aku udah mendapatkan keinginanku untuk mendapatkan pelungan dari ayah, aku bisa pulang. Kevin tuh sampai segitunya. Jadi keinginan terbesar Kevin adalah ingin dipeluk ayahnya. Dan sekarang Kevin udah dipeluk, ya udah mau apa lagi tugasnya, udah mau pulang. Tapi di sini lah mungkin Allah tuh gitu ya, Tuhan tuh memberikan keajaiban kepada Kevin, memberikan kesempatan kepada Kevin untuk melanjutkan kehidupannya. Dan yes, Kevin bisa sembuh dengan ditemani oleh ayahnya, bisa beraktivitas kembali dengan keluarga utuhnya, dan akhirnya Kevin bisa merasakan apa yang namanya keluarga cemara.
Walaupun masalah yang ia terima sebelum-sebelumnya itu sangat berat sekali, tapi ujungnya apa? Ujungnya indah sekali. Seperti biasa, Kevin selalu bilang kayak gini, terima kasih ya kak sudah memberikan aku kesempatan untuk hidup, akhirnya aku bisa mendapatkan pelukan dari ayah. Itu kayak sedih, padahal kayak kamu pantas mendapatkannya karena selama ini kamu udah kuat gitu, udah apa ya, siapa sih, anak mana sih yang mau gitu dikasari oleh ayahnya gitu, oleh orang tuanya. Tapi Kevin selalu menerima dengan lapang dada ketika ia dicambuk, ketika ia ditampar, itu selalu kayak menerima, diam, gak ngelawan apa-apa. Dan ya, Kevin berhak mendapatkan hal itu. Seperti biasa, bahasa yang digunakan oleh Kak Septi itu sangat-sangat mudah dibaca, teratur, tidak kaku, dan alurnya pun sangat-sangat apa ya, sangat-sangat hebat. Kalau yang sekarang, kalau yang kemarin itu alurnya maju terus, kalau yang sekarang ada flashbacknya, jadi enak banget lah dibacanya. Walaupun ada flashback masih tetap nyambung. Jadi buat kalian, kalau penasaran bagaimana sih kehidupan Kevin dari awal sampai akhirnya Kevin bisa merasakan bahagia, kalian harus baca cerita Another dan cerita Longing Heart yang diterbitkan oleh atau yang dipublikasikan oleh Kak Septi TV di aplikasi Wattpad. Sekian review dari aku, semoga ini menjadi manfaat buat kalian yang ingin baca cerita Another ataupun cerita Longing Heart. Terima kasih, tunggu review aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!